Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan DPIB Semeksya TV. Kali ini kita akan membahas tutorial mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kita mendesain dengan software SketchUp. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah selalu gunakan sekali klik untuk membuat sesuatu. Misalnya kita mau membuat rectangle ini. Biasanya untuk pemula itu yang belum pengalaman, dia menggunakan klik-klik. Ya. Terus ditarik begini. Nah, ini. Klik dan drag. Klik terus dipencet klik terus itu. Nah, ini kurang tepat. Yang tepat adalah klik sekali, lepas, tarik, kemudian isikan ukuran rectangle yang mau kita buat. Misalnya 300 titik koma 300. Kemudian di enter. Nah, ini ukurannya akan tepat. 300 itu hal yang perlu diperhatikan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk ukuran. Anda bisa melihat di measurement. Ini yang perlu diperhatikan. Ketika kita membuat rectangle, nah di bawah, pojok bawah ini ada dimension. Nah, maksud saya dimension. Di sana untuk beberapa SketchUp itu ada yang pakainya titik 2 dan ada juga yang titik koma. Ini Anda harus perhatikan. Misalnya kita mau membuat 200 titik koma 300. Nah, perhatikan ini. Nah, ini perhatikan bagian bawah ini kalau kita. Nah, ini yang di sini yang muncul adalah titik koma. Kalau di sini titik koma di bawah ini, maka Anda juga harus menggunakan titik koma. Ketika kita membuat rectangle tapi dengan menggunakan titik 2, maka hasilnya tidak sesuai. Misalnya kita ulang lagi 200, Anda menggunakan titik 2 begini. 300. Nah, ini kita hasilnya akan salah. 100. Tuh. Nah, tidak sesuai ukurannya. Maka perhatikan dimensi yang ada di bawah. Itu pembatasnya titik koma atau titik 2. Berikutnya, yang gunakan grup untuk setiap objek yang kita buat. Gunakan grup untuk setiap objek yang kita buat. Coba perhatikan ini. Ini kita push pull. Ini dengan cara klik 3 kali. Klik kanan, make group. Untuk kita misalnya membuat objek lagi. Dan kita push. Ini klik kanan, klik 3 kali, klik cepat 3 kali, klik kanan, kemudian make group. Nah, ini ketika ditempel. Ini ketika saya move
maka objeknya bisa terpisah. Ketika objek itu tidak di group, misalnya seperti ini, nah, kemudian ada lagi seperti ini, nah, kita mau move atau menggeser objek yang kecil ini tidak bisa. Atau misalnya ini ada garis begini, nah, ini kita geser tidak bisa. Nah, otomatis semua ikut. Atau kita mau geser ini, maka objeknya akan menjadi seperti ini, terganggu objeknya. Itu karena dua objek itu menjadi satu, maka setiap objek sebaiknya harus dibuat grup. Ada grup slope, ada grup untuk dinding, dan juga ada grup untuk kolom, begitu misalnya. Atau hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah ketika Anda men-pull sesuatu, sebaiknya Anda menggunakan acuan untuk sering bisa memakai acuan. Misalnya di sini kita punya tinggian 400. Ini seringkali ketika kita pull, Anda bisa. Ketika kita mau ngepull, ini kita hanya pakai feeling. Nah, ini tidak bagus. Yang betul adalah kita tarik, kemudian kita tingginya seberapa, kita cari acuan. Misalnya di sini. Nah, maka tinggi objek ini akan sama dengan acuannya itu. Itu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah ketika kita mau mengedit sebuah grup, maka kita harus masuk ke dalam grup itu dengan cara klik 2 kali. Nah, baru objek itu bisa diedit, baik itu di push, di pull, kemudian mau di modifikasi, nah, itu baru bisa. Itu untuk mengeditnya harus masuk ke dalam grup. Untuk keluar dari grup kita tinggal klik di luar. Nah, itu satu hal tadi yang adalah menggunakan acuan. Kemudian untuk objek-objek yang sama, itu sebaiknya kita menggunakan komponen, dibuat dalam bentuk komponen. Misalnya kita mau membuat ini jumlah 5 misalnya, maka ini harus kita klik 3 kali, make group, make komponen. Hingga ketika ini kita copy, Ctrl X5, nah, ini objek-objek yang sama ini dibuat komponen. Ketika kita merubah salah satu, maka yang lain juga ikut berubah. Tapi kalau tidak dibuat komponen, maka satu berubah, yang lain tidak berubah. Itu. Kemudian hal lagi yang perlu diperhatikan adalah ketika kita memodeling sebuah objek di SketchUp, itu kadang kita terlalu berat, sehingga yang perlu diperhatikan kita berusaha untuk meringankan kerja dari komputer ini dengan cara view, kemudian
edge style. Nah, ini kita uncheck yang profile sehingga yang dicentang itu hanya yang edge aja. Sehingga ini kerjanya dia akan lebih ringan. Berikutnya yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menggambar garis, nah ini kita sering bingung, maka ini gunakan tombol yang ada di keyboard atas, kanan, dan bawah. Atas misalnya. Nah ini kan tidak tahu. Oh, samping. Oh sorry. Kita mulai misalnya ini. Ini tinggal ke atas saja. Nah, otomatis dia akan ke atas. Ah, atau ini gunakan sumbu. Nah, dia sumbu ke atas, sumbu ke kanan. Itu. Termasuk ketika kita mau move, menggeser objek ini kita bisa menggunakan tombol ke atas. Nah, dia. Jadi kita mau memindah ke arah vertikal. Itu. Tuh. Ya. Yang perlu diperhatikan lagi ketika kita melakukan modeling adalah untuk selalu membuat scene. Scene itu dengan cara view, animation, add scene. Ini create scene. Nah, di sini ada scene 1. Ini perhatikan di sini ada scene. Scene. Nah, ini scene 1. Ini bisa di list scene 1. Ini kita bisa rename dengan nama mana? Di rename dengan nama misalnya proyeksi. Set apa mungkin di sini. Oh ini proyeksi sudah. Kemudian kita misalnya gini. Nah ini kita tambah scene, view, animation, add scene. Scene 2 ini kita beri nama tampak depan. Nah ini tampak depan. Sehingga ketika kita sudah melakukan banyak perubahan, edit dan sebagainya, kita mau kembali mengedit, tinggal klik di sini proyeksi, ya, dia akan otomatis kembali ke. Kemudian tampak depan, ya, kita sih itu. Hal yang perlu diperhatikan lagi adalah Anda harus menggunakan layer. Layer seperti di AutoCAD, di SketchUp juga menggunakan layer. Nah, seperti ini. Kalau di versi 2019 ke bawah itu namanya layer, tapi kalau di versi yang 2019 ke sini itu menggunakan namanya text. Sehingga kalau kita semuanya di layer, kita bisa menonaktifkan modelingnya. Misalnya ini dinding kita nonaktifkan, maka dinding tidak terlihat. Yang terlihat hanya balok. Kemudian slope, dinding kita aktifkan, atau begini, slope, kolom,
dan sebagainya. Ini kita pondasi dimensi dan sebagainya. Kita bisa menggunakan layer. Dan hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah tolong bisa mengaktifkan auto shift sehingga ketika kita mengalami trouble, kemudian logout dengan sendirinya atau listrik padam, itu pekerjaan yang terakhir kita buat itu sudah tersimpan gitu. Preference. Nah, di sini untuk mengatur auto save itu dengan cara window, preference, general. Nah, ini dicek semua, dicentang semua, auto save dan create backup, dan di OK.